Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sarul Fauzan dengan nomor induk mahasiswa 11820202220. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Kelijati, Bandung. Nah, saya membuat video ini merupakan salah satu tugas micro teaching. Saya di sini akan membahas mengenai rukun Islam, yaitu mengenai puasa. Ini diberikan kepada siswa MTS. Nah, sebelum kalian menyaksikan video saya minta maaf terlebih dahulu jika dalam video tersebut ada kata-kata yang kurang baik gitu, dan ada juga pembahasan yang melenceng. Nah, terus saya meminta maaf juga jika suara saya kurang jelas karena situasi dan kondisi di sini banyak anak-anak yang sedang belajar. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak, gimana kabarnya nih hari ini? Semoga kalian ada dalam kesehatan. Amin Allahumma amin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dalam mencari ilmu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya untuk lebih memperlancar lagi dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini, yuk kita baca surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah induk dari semua surat. Nah, untuk hari ini pembahasan pada hari ini masih mengenai rukun Islam, yaitu mengenai puasa. Nah, puasa secara bahasa adalah as-shaum, yang mana artinya menahan dari sesuatu. Coba contohkan Fajar. Ya, menahan sesuatu dari hawa nafsu bisa. Terus boleh menahan dari makan dan minum, ya. Nah, ada juga puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, betul yang dikatakan tadi teman-teman kalian, puasa itu menahan diri dari hawa nafsu, betul. Menahan diri dari makan dan minum, betul. Nah, ketika kita puasa pasti banyak sekali godaannya, terutama perempuan biasanya yang banyak tergoda. Nah, kan perempuan tidak semua, ada juga gitu yang tidak melaksanakan puasa karena berhalangan haid atau yang lainnya. Sedangkan itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, tentu saja bagi yang berpuasa itu biasanya suka digoda, entah dalam siang bolong mereka yang tidak puasa melakukan makan gitu dengan adanya kita yang berpuasa, sehingga mereka mengajak kita untuk berbuka. Nah, disitulah keimanan kita diuji. Selanjutnya semoga pengertian puasa bisa kalian pahami. Selanjutnya kita akan membahas macam-macam puasa. Nah, ada yang tahu macam-macam puasa itu ada berapa? Apa saja? 1. Puasa wajib. 2. Puasa sunnah. Nah, betul bahwa macam-macam puasa itu ada 2. Yang pertama puasa wajib dan yang kedua puasa sunnah. Yang pertama puasa wajib. Puasa wajib itu puasa Ramadan dan puasa Nazar.
puasa Ramadan ya Ramadan dan puasa nadar itu ketika kita seperti contoh kita ketika lulus sekolah kita bernadar akan melaksanakan puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu harus kita laksanakan. Tetapi jika kita tidak melaksanakan itu dosa. Ada juga puasa sunnah. Puasa sunnah itu banyak sekali. Tetapi Bapak di sini akan membahas hanya beberapa saja. Kalau membahas semuanya pasti waktunya tidak akan cukup. Nah, coba Istia, apa yang kamu ketahui tentang puasa sunnah? Yang pertama Senin Kamis, terus Elsa, Daud, Didi, Syawal, terus Muharram. Nah, dan yang lainnya. Pertama tadi puasa Senin Kamis. Nah, itu merupakan sunnah puasa yang disunahkan oleh Rasul, karena Rasul juga melaksanakan puasa Senin Kamis. Nah, ada juga puasa Daud. Itu puasa Daud kita melaksanakan puasa 1 hari tidak, 1 hari puasa. Selanjutnya ada puasa Syawal. Puasa Syawal ini dilaksanakan ketika kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Nah, sedang kita disunatkan puasa Syawal ini dari tanggal 1 sampai tanggal 6. Nah, di situ dari tanggal 1 setelah Lebaran gitu, itu pasti banyak godaannya. Entah dari makanan Lebaran masih banyak gitu. Terus godaan-godaan dari entah keluarga, teman itu banyak gitu godaannya. Sehingga kita tidak melaksanakan puasa pada hari 1, 2 sampai 6. Nah, tetapi kita juga bisa melaksanakan puasa di hari apa saja gitu. Asalkan masih di bulan Syawal. Nah, tentu saja masih mendapatkan pahala yang sama. Nah, untuk selanjutnya kita akan untuk sampai saat ini bisa dapat dipahami. Pertama kita membahas pengertian puasa. Yang kedua macam puasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas rukun puasa. Coba ada yang tahu rukun puasa itu ada berapa? Bagus, ada 2. Apa saja? Yang pertama niat, yang kedua imsak. Nah, betul ya adik-adik bahwa rukun puasa itu ada 2. Yang pertama niat dan yang ke satu niat dan yang kedua imsak. Yang pertama niat. Kenapa niat menjadi rukun puasa? Betul, karena ketika kita berpuasa tanpa adanya niat, tentu puasa kita akan sia-sia gitu. Sebagaimana gitu kita puasa dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari, tapi kita tidak melafalkan niat. Nah, itu sama saja gitu, kita hanya menahan haus dan lapar gitu. Nah, jadi ketika kita melakukan puasa itu harus dibarengi dengan niat. Nah, niat juga ini tidak menjadi syarat, tidak menjadi rukun puasa saja, tetapi kalau kita melaksanakan segala sesuatu itu harus berdasarkan niat gitu, agar segala sesuatu yang kita lakukan itu berada dalam kelancaran. Nah, yang pertama tadi niat, yang kedua itu ada apa? Imsak. Nah, yang kedua imsak. Ada yang tahu pengertian imsak itu apa? Coba siapa kamu teh? Istia ya. Apa imsak? Nah, bagus. Imsak adalah tanda waktu masuknya sholat subuh atau batas kita melaksanakan sahur. Nah, imsak ini ketika menjelang subuh. Adanya imsak
ketika menjelang subuh, ketika kita sedang sahur, terus ketika mau berkumandang adzan itu sebelumnya 10 menit atau 5 menit suka diberitahu bahwa waktu sudah menunjukkan waktunya imsak gitu. Dalam artian kita sudah berhenti untuk makan ataupun minum. Tetapi ada juga yang membolehkan kita masih makan atau minum. Nah, itu nggak apa-apa asal kita bisa menjaganya, karena imsak itu tanda masuknya waktu subuh dan tanda kita batas sahur gitu. Nah, tetapi ada juga yang menyatakan bahwa batas sahur itu adzan. Ya betul. Tetapi jika kita batas kita adzan ketika kita lagi makan tanpa adanya imsak, itu kita akan kewalahan ketika kita makan terus berkumandang adzan. Nah, itu bisa menjadi madarat bagi kita. Nah, dari sejak itulah imsak suka ada dengan adanya imsak gitu. Selanjutnya, setelah kita membahas niat, kemudian rukun, kemudian macam-macam niat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai syarat wajib puasa. Ada yang tahu syarat wajib puasa yang pertama? Ya bagus, Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, mampu. Yang ketiga, yang keempat, balik. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama tadi Islam. Nah, syarat wajib puasa yang pertama itu Islam. Nah, jadi hukumnya wajib bagi setiap muslimin untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Nah, jadi tanpa terkecuali gitu. Terkecuali ada halangan-halangan tertentu, seperti dalam perjalanan itu bisa kita membatalkan puasa jika kita tidak mampu. Yang kedua, haid atau nifas bagi perempuan dan yang lainnya. Nah, yang kedua tadi apa? Berakal sehat. Nah, berakal sehat jelas itu. Jika orang gila melaksanakan puasa itu punya akal sehat gak? Enggak kan? Nah, maksud akal sehat di sini adalah mereka mampu membedakan mana yang wajib dan mana yang haram gitu, dan bisa membedakan mana yang harus dilakukan dan tidak harus dilakukan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah mampu. Sebelum ke mampu, balik dulu ya. Nah, syarat yang ketiga adalah balik adalah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita sudah balik semua? Sudah dong. Kan kita sudah bisa membedakan mana yang cantik dan mana yang biasa-biasa saja. Bisa membedakan mana yang ganteng dan mana yang biasa-biasa saja. Nah, maka kita semua wajib melaksanakan. Kita lanjutkan. Tadi yang pertama, syarat wajib puasa itu adalah Islam. Nah, yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, balik. Nah, selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah, ini khusus bagi perempuan karena laki-laki tidak mengalami haid dan nifas. Betul gak? Betul. Nah, bagi perempuan yang haid atau nifas ini tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa, tetapi ia harus menggantikannya, wajib menggantikannya di hari-hari atau waktu yang lain gitu. Karena itu merupakan halangan pemberian dari fitrah gitu ya, fitrah seorang perempuan gitu, harus mengalami yang namanya haid dan nifas.
Nah, jadi syarat wajib puasa itu ada: yang pertama Islam, yang kedua akal sehat, yang ketiga balik, yang keempat suci dari haid dan nifas, yang kelima mampu. Nah, sekarang yang kelima mampu melaksanakan puasa. Tentu saja ini puasa diwajibkan bagi yang mampu melaksanakannya dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nah, adapun orang yang sakit itu tidak diwajibkan untuk berpuasa, tetapi harus dalam keadaan pulih dulu sehingga mereka kuat gitu menahan entah lapar, haus dan lainnya untuk melaksanakan puasa. Nah, orang tua yang sudah lanjut usia gitu kan biasanya suka ya nggak kuat untuk melaksanakan puasa. Anak-anak gitu, anak-anak kan masih labil gitu, masih di bawah umur gitu, dan kebanyakan suka ini tidak kuat gitu. Nah, terus ibu yang menyusui anaknya. Nah, ibu yang menyusui anaknya juga itu jika mengkhawatirkan bagi bayinya itu tidak diperbolehkan untuk berpuasa gitu, karena itu bisa membahayakan bayinya. Nah, untuk yang sakit, yang ibu yang menyusui itu nanti bisa dikodok di hari yang lain. Nah, adapun untuk anak-anak itu emang belum diwajibkan jika mereka belum balik. Tetapi kita itu sebagai orang tua atau kalian mempunyai adik-adik gitu, harus berlatih dari sekarang gitu. Entah itu kita latih dari subuh sampai duhur dulu. Nah, setelah duhur kita tingkatkan menjadi asar. Setelah asar gitu kita ajak kan biasanya kalau di bulan Ramadan itu kalau sudah menjelang maghrib gitu, menjelang buka puasa, kita sibuk untuk mencari makanan yang kita sukai untuk berbuka. Nah, itu bisa menjadi ajakan kepada adik-adik kita untuk puasanya mencapai maghrib gitu, dari pagi sampai maghrib gitu. Nah, mungkin itu saja gitu. Semoga kalian semua bisa memahaminya. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pembahasan kali ini, Bapak akan mengulangi materinya terlebih dahulu gitu. Nah, coba tadi pertama kita membahas apa? Membahas pengertian puasa. Yang mana pengertian puasa itu secara bahasa adalah as-saum, yang artinya menahan, dan secara istilah juga tadi dijelaskan. Nah, yang kedua kita membahas macam-macam puasa. Macam-macam puasa itu ada dua. Yang pertama puasa wajib dan puasa sunnah. Tadi juga Bapak menerangkan bahwa puasa wajib ada berapa, puasa sunnah ada berapa. Nah, selanjutnya tadi Bapak juga yang ketiga membahas rukun puasa. Coba tadi rukun puasa ada berapa? Bagus, masih ingat ya, masih ada dua. Pertama niat dan yang kedua imsak. Nah, yang keempat kita membahas syarat wajib puasa itu, yang mana tadi ada Islam, terus berakal sehat, terus balik, terus suci dari haid dan nifas, terus mampu. Nah, sudah. Nah, sebelum terakhir dari Bapak itu bahwa kita belajar tidak cukup di sekolah saja, betul gak? Betul. Nah, kita juga harus mengulanginya, pelajaran yang sudah kita pelajari di rumah
kita baca buku gitu, baca-baca yang sudah kita kalian pelajari di sekolah. Nah itu karena kenapa? Karena suatu nanti gitu ketika menjelang ujian itu pasti akan ada gitu. Nah ketika kita lagi ujian nih, contoh kita lagi ujian, oh iya gitu, bahwa ini tuh pernah diterangkan sama bapak ini, nah gitu. Nah pesan dari bapak, jangan lupa menghafal dan mengulang ya. Nah yang terakhir dari bapak ini asli, ini mah yang terakhir, tugasnya adalah kalian cari hal-hal apa saja yang bisa membatalkan puasa dan hal-hal apa saja yang makruh ketika kita melaksanakan puasa. Bisa dipahami? Nah bagus. Nah alhamdulillah pertemuan pada hari ini berjalan dengan lancar gitu, tanpa ada kendala. Nah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah mungkin dari bapak dicukupkan sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan. Nah kita akhiri dengan doa akhir majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.